Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau UTS atau STS mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA TMA semester 1 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi. Di situ linknya sudah ada. Dan mari kita mulai. Hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan ceramah kecuali A. Mengetahui lama waktu, B. Menyusun kata-kata, C. Mengetahui jenis ceramah, D. Tidak menyiapkan bahan, E. Wawasan pembicara. Maka jawaban yang benar adalah D, tidak menyiapkan bahan jawabannya. Suatu metode dalam ceramah yang serta-merta tanpa persiapan terlebih dahulu disebut A. Memoriter, B. Naskah, C. Ekstemporan, D. Improran, E. Impromptu. Jawaban yang benar adalah E. Jawabannya adalah impromptu jawabannya. Metode berpidato yang dengan menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu disebut A. Memoriter, B. Naskah, C. Ekstemporan, D. Improran, E. Impromptu. Jawaban yang benar adalah A. Memoriter jawabannya. Langkah-langkah dalam struktur teks prosedur artinya A. Cara-caranya, B. Pengertian, C. Penjelasan, D. Penafsiran, E. Hasil akhir yang akan dicapai. Maka jawaban yang benar adalah A. Cara-caranya. Perhatikan wacana berikut. Buku ini berjudul Matematika Aplikasi yang diperuntukkan untuk SMA dan MA kelas 12 program studi ilmu alam supaya dapat dipelajari sebagai sumber pengetahuan dan siswa dapat mendalami pelajaran matematika secara luas. Buku ini ditulis oleh Pesta ES dan Cecep Anwar HFS, di mana dalam buku ini siswa dapat belajar aktif melalui aktivitas di kelas, game math, dan siapa berani. Buku ini tergolong buku pelajaran yang materinya disajikan dengan bahasa yang lugas dan ilustrasi yang menarik. Buku ini berbalur ungkapan santun dengan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, buku ini juga didukung dengan tampilan tata letak yang baik, desain dan ilustrasi yang menarik dengan memperhatikan tingkat pemahaman siswa. Oke, itulah wacananya Coba dibaca ulang lagi dengan baik-baik ini sebelum masuk kita pada soal selanjutnya. Oke, lanjut. Kutipan buku non-fiksi tersebut memaparkan tentang A. Ikhtisar isi buku dan kekurangan buku, B. Identitas buku dan kelebihan buku, C. Ikhtisar isi buku dan kelebihan buku, D. Judul buku dan ikhtisar buku, E. Identitas buku dan ikhtisar isi buku. Maka jawaban yang benar adalah B, identitas buku dan kelebihan buku jawabannya.
Oke, perhatikan wacana berikut. Buku ini memiliki banyak keunggulan yang disajikan dibandingkan dengan buku lain. Buku ini memiliki banyak keunggulan yang disajikan dibandingkan dengan buku yang lain. Yakni memiliki daftar simbol yang merupakan kumpulan simbol atau rotasi beserta penjelasannya yang dilengkapi nomor halaman kemunculannya. Memiliki infomat yang disisipkan sebagai informasi untuk membuka wawasan sehingga tidak buta terhadap informasi matematika dan perkembangan teknologi. Lalu memiliki glosarium yang disajikan untuk memahami istilah-istilah yang disusun secara alfabetis beserta penjelasannya. Memiliki indeks yang merupakan kumpulan istilah yang penting yang dilengkapi dengan nomor halaman kemunculan istilah dan disajikan secara alfabetis. Oke, itu wacananya. Coba dibaca ulang lagi wacana ini disimak dan perhatikan lagi simak lagi sebelum masuk pada soal selanjutnya. Oke. Ini soalnya. Berdasarkan kutipan resesi tersebut, kekuatan yang tidak dimiliki buku tersebut adalah A. Memiliki informasi latar belakang matematikawan yang telah berjasa dengan menemukan berbagai macam teori yang sekarang ini digunakan dan dirasakan manfaatnya. B. Memiliki infomat yang disisipkan sebagai informasi untuk membuka wawasan sehingga tidak buta terhadap informasi matematika dan perkembangan teknologi. C. Memiliki glosarium yang disajikan untuk memahami istilah-istilah yang disusun secara alfabetis beserta penjelasannya. D. Memiliki kumpulan simbol yang merupakan kumpulan simbol dan rotasi beserta penjelasannya yang dilengkapi nomor halaman kemunculannya. Oke, D ini memiliki kumpulan simbol yang merupakan kumpulan simbol atau rotasi beserta penjelasannya yang dilengkapi nomor halaman kemunculannya. Oke, maka jawaban yang benar adalah A Ini memiliki informasi latar belakang matematikawan yang telah berjasa dengan menemukan berbagai macam teori yang sekarang ini digunakan dan dirasakan manfaatnya. Syarat-syarat pilihan kata. Syarat-syarat dan pilihan kata yang tepat dalam teks prosedur adalah A. Jika, apabila, seandainya. B. Sedang, dengan, dan apa. C. Dan, dengan. D. Kapan, di mana. E. Siapa, di mana, kapan. Maka jawaban yang benar adalah A jika, apabila, dan seandainya. Contoh konjungsi tujuan yang benar adalah A. Dengan, B. Dan, C. Kapan, D. Agar, E. Tetapi. Maka jawaban yang benar adalah D agar jawabannya. Pertama, kedua, selanjutnya termasuk kata A. Tujuan, B. Struktur, C. Verba, D. Konjungsi, E. Prosedur. Maka jawaban yang benar adalah D konjungsi jawabannya. Isi teks ceramah mengandung A. Kebenaran, B. Tujuannya tidak jelas, C. Kebohongan, D. Opini, E. Kalimat ambigu. Jawaban yang benar adalah A kebenaran jawabannya.
Pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas disebut A. Intonasi, B. Volume, C. Nada, D. Irama, E. Artikulasi. Maka jawaban yang benar adalah E ya, artikulasi. Kalimat dalam teks prosedur tidak membingungkan dan mudah diikuti, berarti kalimat tersebut A. Jelas, B. Baku, C. Singkat, D. Efektif, E. Logis. Maka jawaban yang benar adalah D. Jawabannya efektif. Jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. Merupakan kalimat A. Imperatif, B. Deklaratif, C. Primitif, D. Baku, E. Interrogatif. Jawaban yang benar adalah A ya, imperatif jawabannya. Jika seandainya apabila merupakan bagian dari A. Verba tingkah laku, B. Verba material, C. Pembukaan, D. Konjungsi syarat, E. Konjungsi temporal. Jawaban yang benar adalah D ya, konjungsi syarat jawabannya. Pastikan tuduhan pelanggaran. Merupakan contoh dari A. Interrogatif, B. Imperatif, C. Persuasif, D. Deklaratif, E. Negatif. Maka jawaban yang benar adalah B ya, imperatif jawabannya. Tujuan ceramah adalah A. Mendeskripsikan sesuatu, B. Menjelaskan fenomena, C. Mengembangkan paragraf, D. Mengumumkan iklan, E. Memberikan nasihat. Jawaban yang benar adalah E. Memberikan nasihat. Berikut ini bukan ciri ceramah adalah A. Mengandung opini saja, B. Isinya mengandung kebenaran, C. Cara penyampaian sesuai dengan pendengar, D. Menciptakan suasana yang efektif, E. Tujuannya jelas. Jawaban yang benar adalah A ya, mengandung opini saja. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah A. Denotatif, B. Kalimat pasif, C. Ambigu, D. Bermakna ganda, E. Konotatif. Jawaban yang benar adalah A ya, denotatif jawabannya. Penyampaian nasihat yang tidak dibatasi oleh waktu adalah A. Pidato, B. Dakwah, C. Seminar, D. Prestasi, E. Ceramah. Jawaban yang benar adalah B ya, dakwah jawabannya. Berikut bentuk karangan non-fiksi kecuali A. Realita, B. Benar, C. Terjadi, D. Opini, E. Fakta. Maka jawaban yang benar adalah
D. Opini. Ceramah bersifat menyeluruh, tidak ada batasan-batasan apapun, baik dari audiens yang tua maupun muda. Hal tersebut disebut ceramah. A. Umum, B. Ilegal, C. Luar, D. Dalam, E. Khusus. Jawaban yang benar adalah A, ya, umum jawabannya. Paragraf ketiga dalam teks prosedur berisi A. Interpretasi, B. Langkah-langkah, C. Tesis, D. Argumentasi, E. Tujuan. Maka jawaban yang benar adalah B. Langkah-langkah jawabannya. Tulisan non-fiktif biasanya berbentuk A. Artikel, B. Feature ya, C. Novel, D. Skripsi, E. Laporan. Maka jawaban yang benar adalah E, ya, laporan jawabannya. Oke, teks tersebut terdiri dari pendahuluan dan rincian ya tentang sebab terjadinya gempa bumi. Bagian pendahuluan terdiri atas 3 paragraf yang berisi pengertian gempa bumi dan jenis-jenisnya. Bagian perincian terdiri atas 5 paragraf. Paragraf pertama membahas. Nah, teks di atas adalah penilaian hasil analisis teks eksplanasi bagian A. Bahasa, B. Struktur, C. Kesimpulan, D. Isi, E. Kaidah. Jawaban yang benar adalah B, ya, struktur jawabannya. Oke, masih teks yang sama ya. Teksnya itu, teks tersebut terdiri dari pendahuluan dan rinci-rincian tentang sebab terjadinya gempa bumi. Nah, bagian pendahuluan terdiri atas 3 paragraf yang berisi pengertian gempa bumi dan jenis-jenisnya. Bagian perincian terdiri atas 5 paragraf. Nah, paragraf pertama membahas. Nah, hal yang tidak diungkapkan dalam penilaian laporan hasil analisis teks eksplanasi di atas ya adalah A. Jumlah paragraf, B. Pengertian gempa bumi, C. Proses terjadinya gempa bumi, D. Jenis-jenis gempa bumi, E. Rincian sebab terjadinya gempa bumi. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, proses terjadinya gempa bumi ya, itu jawabannya. Oke, kita lanjut. Berikut yang bukan merupakan contoh dari konjungsi temporal adalah A. Selanjutnya, B. Kemudian, C. Apabila, D. Setelah, E. Mengapa. Maka jawaban yang benar adalah E, ya, mengapa jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.